Halo sobat pejalan. Nah, kali ini kita akan ngajak kalian naik sepeda di Putrajaya di pagi hari. Di minggu pagi ini cuacanya cerah. Nah, jadi kita akan ngajak kalian naik sepeda keliling Putrajaya ini lebih jauh dan lihat keindahannya lebih banyak ya. Banyak spot menarik untuk bersepedaan. Jadi rutenya sebenarnya ada yang bisa yang di gedung-gedung perkantoran, bisa juga kita ngambil rute yang di pinggir danau, atau bisa juga keluar yang lebih ke trekking. Nah, ikuti terus perjalanan kami ya. Semoga perjalanan goes kami pagi ini bisa menginspirasi kalian untuk suatu saat bisa keliling Putrajaya naik sepeda juga. Jom! Sepedahan di Putrajaya. Mantap! Sobat pejalan yang sedang menonton video ini, dukung channel kami dengan klik tombol subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru, klik like, comment, and di-share ke teman-teman atau keluarga ya. Oke, pagi ini kita akan keliling Putrajaya. Cuacanya cerah, kita akan keliling rute kota dan rute danau. Yuk, kita ikuti keseruan kami. Secara garis besar, ada 3 rute yang bisa kamu pilih di Putrajaya. Kamu bisa menjelajahi rute perkotaan, rute pinggir tepi danau, serta rute yang ekstrim, yaitu mengelilingi semua kota Putrajaya. Rute mana yang bisa kamu coba bisa disesuaikan dengan kemampuan kamu ya, serta disesuaikan dengan cuaca saat itu. Oke, ini kita udah mau sampai destinasi pertama, Masjid Putra di sebelah kiri dengan Dataran Merdeka, Dataran Putrajaya, tempat PM Prime Minister kerjanya di sana. Nah, biasanya kalau ada tamu-tamu negara, acara kenegaraan penting, nah akan disambut di gedung ini. Putrajaya, yeay! Keliling. Ini salah satu spot terbaik ada di Putrajaya. Oke, cuaca udah mulai panas. Waktunya kita melanjutkan perjalanan. Kalau cuaca cerah ya, idealnya untuk naik sepeda atau jogging di kota Putrajaya itu sekitar jam 6 setelah subuh. Itu enak banget pasti. Udaranya lebih sejuk. Di kota pusat pemerintahan Malaysia yang tertata rapi, harmonis dengan alam, dan futuristik ini sangat bersahabat untuk yang hobi bersepeda maupun jogging. Tata kotanya begitu modern, bisa terlihat dari ukuran pedestrian yang luas untuk para pejalan kaki, serta jalur khusus untuk bersepeda, dan jogging track yang ditandai dengan jalur khusus berwarna merah ini. Nah, kita sekarang lagi ngambil rute perdana rute dulu, yang kiri kanannya adalah pusat kota pemerintahannya. Nah, di sini kebanyakan gedung-gedung kementerian seperti Kementerian Keuangan, Imigrasi, Kehakiman, dan lain-lain. Semuanya ada terpusat di satu tempat di kota ini. Nah, yang pasti selamat sih, karena memang dia rute bicycle-nya ini buat sepeda ini khusus. Kita harus waspada untuk ini aja, karena ada juga yang kita harus bersamaan dengan runner berbagi jalur. Nah, lihat nih kiri kanannya pohon kan, adem banget. Jadi sepeda pun masih enak.
Dan udaranya pun seger banget. Minim polusi. Halo, Bang Lalu. Desain arsitektur pada bangunan perkotaan di Putrajaya secara garis besar dirancang dengan perpaduan Melayu dan modern. Kita bisa lihat dan menikmati keindahan arsitekturnya di kedua sisi jalan protokol ini saat goes menjelajahi keindahan kotanya. Nah, gedung-gedung di sini nih, kalau yang ke arah Putrajaya Convention Center, desain-desainnya udah mulai futuristik ya. Kita lihat nih, bentuknya udah unik arsitekturnya. Sana juga perbadan Putrajayanya. Kita lihat di sini ya, betapa terencananya kota ini. Pedestriannya luas banget. Bener-bener kota modern, buat nongkrong asik banget kan. Buat pejalan kaki ya surganya banget sih. Buat sepeda pun asik karena udah ada jalur rute khusus seperti ini. Nah, ini ada kantin-kantin juga, biasanya buka di hari kerja karena di sini ada gedung-gedung PNS. Terus aja ya sampai ada jembatan depan. Nah, terus aja, penting hati-hati kiri kanan. Oke, kita akan terus. Jadi sebelum kita ke jembatan, di sana ada satu jembatan lagi. Mungkin kita akan terus ke sana. Bagi kamu yang suka trek perkotaan, jalur sepedanya bagus dan mulus, serta disajikan pemandangan bangunan-bangunan, gedung-gedung, dua masjid megah yaitu Masjid Putra dan Masjid Besi, serta beberapa jembatan ikonik, diantaranya Jembatan Sari Wawasan, Jembatan Sari Saujana, dan juga Jembatan Sari Gemilang yang akan kami kunjungi sekarang ini. Ini namanya Jembatan Sari Gemilang. Dengan backgroundnya adalah Putrajaya Convention Center. Jembatan Sari Gemilang. Ini view-nya kece banget sih kalau kalian juga suka hunting foto. Nah, ini view danaunya keren banget. Dan ini adalah kalau yang di bawah kalian bisa lihat itu adalah rute sepeda yang keliling danau. Itu juga lumayan jauh. Jadi pilihannya kalian bisa keliling kota. Kiri kanannya gedung perkotaan atau yang alami seperti ini. Kiri kanannya adalah danau. Itu salah satu jembatan yang futuristik juga desainnya. Putrajaya adalah kota di tengah Tasik. Tasik itu danau. Nah, keren kan? Ambil foto dulu. Untuk kamu yang suka alam, di pusat kota pemerintahan Putrajaya ini juga ada rute sepeda tepi danau yang bersih, punya banyak taman yang luas, bukit-bukit yang hijau, serta udara yang segar dan minimum polusi udara. Keren banget.
Sebuah pengalaman seru banget goes di sini. Kalau tadi kita udah lewatin rute perdana, gedung perkantoran, kita baliknya lewat jalur lain, jalur danau. Kalau kalian suka alam, wah ini enak banget di sini. Pemandangannya hijau. Nah, ini sebelah kiri kita juga ini jembatan, hanya saja belum jadi karena ini diproyeksikan ke depannya buat monorail atau LRT. Nggak tahu ini mangkrak nggak jadi atau memang lagi dipending. Kita bisa lihat tuh tengah-tengahnya udah ada jalur buat monorailnya. Karena memang kalau kita lihat di stasiun Putrajaya itu udah ada slot buat stasiun monorail. Nah, ini jembatan gantungnya. Kalau benar-benar jadi keren banget sih. Selain juga bakal buat apa, public transport yang bagus, karena saat ini hanya ada bus. Bisa buat ini juga menambah pariwisata ya, karena semakin mudah untuk diakses Putrajaya, kota Putrajaya dengan public transport. Nah, ini nembus-nembusnya adalah Masjid Besi, Masjid Mizan ya, di depan. Keren banget view-nya. Nah, kalau kita lihat ya, di sisi seberang danau pun ada rute sepeda. Jadi kalian nggak akan bosen sih. Banyak banget rute sepeda di sini, pilihannya. Banyak pilihan. Nah, saat ini kita lagi di belakang Masjid Mizan. Masjid Besi. Ini salah satu masjid favorit gue juga pas di Putrajaya. Pas lagi project di sini, gue lebih sering sholat Jumat di sini dibanding Masjid Putra. Nah, ini Masjid Besi, Masjid Mizan. Sedangkan di sisi satu lagi adalah jembatan seri Wawasan dan Masjid Putra. Nah, di tengah kota ini, bagian Putrajayanya, banyak juga ruko-ruko tempat makan. Ada yang di sisi kiri, ada juga di sisi kanan, dekat Menara Millennium, seperti Alif. Nah, ini asik banget kan nongkrong tepi danau. Nah, lihat danaunya juga bersih banget. Nah, ini juga salah satu jembatan yang futuristik yang ada di Putrajaya. Kalau malam tuh cantik banget, warna-warni. Nah, lihat nih rutenya bagus banget karena emang udah disiapin sih. Ini buat pejalan kaki maupun yang buat ini sepeda. Jembatan dari Wawasan. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Semoga video goes di Putrajaya kali ini menginspirasi kalian untuk menjelajah. See you, bye-bye. Ketika pandemi telah usai dan kita bisa bepergian lagi, kami sangat merekomendasikan Putrajaya sebagai destinasi yang bisa kamu tuju, di mana kota ini menjadi surganya para runners dan para pesepeda. Jika kamu bisa membawa sepeda sendiri, tentunya akan lebih seru. Tapi untuk kamu yang tidak bisa membawanya naik pesawat atau tidak memiliki sepeda, jangan berkecil hati. Karena kamu masih bisa mencoba pengalaman goes keliling kota Putrajaya dengan cara menyewa sepeda.
Kamu bisa menemukan tempat penyewaan sepedanya di dekat Masjid Putra, tepatnya di kedai Tasik Cruise ini. Ada beberapa pilihan sepeda yang bisa kamu pilih, mulai dari giant wheel, sepeda lipat, sepeda elektrik, hingga sepeda klasik. Bagian terbaiknya, kalau kamu mau goes bersama anak, ada juga sepeda yang sudah dilengkapi dengan boncengan khusus anak balita loh. Nah, ini harganya 15 untuk 30 menit, 20 ringgit untuk 1 jam. Kalau kalian butuh guide bisa 50 ringgit untuk 2 jam. Nah, ini waktu operasinya jam 9, setengah 10 kalau hari kerja, sampai jam 8 kalau weekend jam 9 sampai jam 8. Ini beberapa foto petualangan saya ketika bersepeda dengan anak. Yeay!